Foto aku banyak di HP dia. Bapakku juga udah mati, tukang fitnah kau goblok. Meme kau memang gatalan. Memang kau birahian manusianya. Meme kau Nih, gatalan. jangan salahkan kau ngentot dia. juga kan sama laki orang. Kau ngentot juga kan sama laki orang. Justru kau dijama-jama kan sama laki orang. Di pijamanya Meme sus. gatal aja sok pakai hijab lu, tolol. Coba kasih cabai meme kau itu biar ada obatnya bersembuh. Meme kau birahian Anak Tuhan gatalan. ini anak Kontol Tuhan lagi gitu. orang lu kenyot nggak? Kontol lagi orang lu kenyot nggak? Badan ditutup, tapi memek diumbar. Nah itulah kau, memek nggak salah. Lagi kontol orang lu kenyot-kenyot. Jangan lu merasa cantik gitu lo Rifa. Coba kamu Cantik tuh dong. ngaca gitu loh. Cantik. Badan ditutupin, memek diumbar. Iyu, memek siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Foto aku banyak di HP dia. Bapakku juga udah mati, tukang fitnah kau goblok. Meme kau memang gatalan. Memang kau birahian manusianya. Meme kau Nih, gatalan. jangan salahkan kau ngentot dia. juga kan sama laki orang. Kau ngentot juga kan sama laki orang. Justru kau dijama-jama kan sama laki orang. Di pijamanya Memek sus. gatal aja sok pakai hijab lu, tolol. Coba kasih cabai meme kau itu biar ada obatnya bersembuh. Meme kau birahian Anak Tuhan gatalan. ini anak Kontol Tuhan lagi gitu. orang lu kenyot nggak? Kontol lagi orang lu kenyot nggak? Badan ditutup, tapi memek diumbar. Nah itulah kau, memek nggak salah. Lagi kontol orang lu kenyot-kenyot. Jangan lu merasa cantik gitu lo Rifa. Coba kamu Cantik tuh ngaca. dong. Ngaca gitu loh. Cantik. Badan ditutupin, memek diumbar. Iyu, memek siapa tuh? Ya memek kau lah, kan kau ngentot Memek sama laki orang. ibunya, dia trauma ini, mungkin ibunya ngelakuin itu. Bukan, cerita kau itu tahu orang. Kau itu ngentot sama laki orang juga orang pada tahu Rifa. Namanya siapa? Oh, bapak lu, bapak kau. Bapak gue itu di surga Rifa. Bapak kau mati Coba masuk kau jujur, neraka. berapa lagi orang yang ngentot sama kau coba? Coba jawab. Gini. Berapa lagi orang yang Iya, ngentot oke sama aku kau, jawab coba? gini ya. Mentang-mentang kau hasil percinahan, jangan kau tuduh semua orang tahu sama aja seperti orang ibumu gua lahir deh. di mana. Coba yang aku Jangan kan bertanya, mentang-mentang berapa lagi ibumu. yang ngentotin kau coba jawab? Iya, aku tanya. Berapa? Makanya aku jawab. Jangan mentang-mentang ibumu adalah seorang pezina. Kau tuduh wanita-wanita Tahu itu nggak sama tahu seperti ibuku di deh. mana? Orang juga Ibumu bisa kan- percaya omongan gua. Kau nggak kenal Ibumu ibuku. itu pernah Ya aku ada tanya di berapa kontol yang karena ngentotin secara, kau coba? Karena secara psikologi orang Udah jawab kalau dulu misalkan berapa dituduh, kontol yang ngentotin kau? ibumu berapa?
Segitulah Bapakku doang, ibumu. bapakku doang. Nggak mungkin karena Bapakku, anak ibuku punya nggak mungkin, suami. nggak mungkin. Ibuku punya suami, ibuku Iya, punya suami. iya. Kau punya Iya, laki kontol laki ibu, orang kan? ibumu kan punya suami, Iya, tapi kan bapakku. ibumu kan ini contoh anak yang hasil dari perjinahan kayak Yang gini, saya tanya, Mbak meme kau anak dientotin yang berapa orang? tidak pernah dibismillah kayak gini Enggak, nih. kau jawab, kau laki ngentot sama laki berapa orang? Ya, iya, kau kan tahu. Ya udah sebutin satu orang nama laki orang yang Ya, pernah aku ngewe orang sama aku. bertanya berapa kontol yang ngentot sama kau, coba. Karena Aku ibumu bertanya. melakukan hal itu, kau trauma gitu loh. Nah, aku Kau bertanya, trauma. Rifa, berapa kontol Aku yang ngentot tahu, kau? Dek. Kenapa kau tanya, seperti aku bertanya. ini? Kamu ngerti nggak bertanya? Yesus, ya Yesus, Berapa Yesus, kontol cuma yang Yesus, ngentotin meme cuma kau, Yesus coba? doang, cuma Yesus doang. Jawab dong. Cuma Jawab. Yesus aja, cuma Yesus aja, Hmm. cuma Yesus aja. Oh kaget dia. Kau panggil mama sama aku ya. Kau panggil bapak sama Tuhan. Kau Yesus kan sama aku panggil mama ya. Ya, panggil bunda. Bunda Tuhan aku ini ya. Bapak Tuhan sama bunda Tuhan. Yuh. Kok kejut kau? Kok terkejut kau, Dek? Tapi kau sama kayak nabimu ya, doyan kontol gitu ya. Lah, berarti Tuhan kau doyan ini juga. Tuhan kau juga doyan kenti. Waduh, homreng. Maryam enggak, Al-Anbiya 91 Coba buka, lo Bang. doyan nih. Lo doyan. Ya, jadi ini adalah anak hasil perjinahan, teman-teman. Biasanya anak hasil perjinahan akan mentalnya rusak. Dia akan nyalah-nyalahin orang kemana-mana. Kenapa? Karena dia hasil perjinahan. Mungkin ibunya pernah ngelakuin kesalahan. Mungkin dia trauma. Atau mungkin dia pernah disodom sama bapaknya. Terus karena dia mungkin sakit hati sama keluarganya, akhirnya dia nyerang orang secara brutal. Kenapa? Karena dia nggak terima kenyataan hidupnya yang menderita, sementara aku senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Nah, berhubung karena aku adalah orang yang menginjili Kristen dan dia kayak nggak terima, ibunya mungkin pernah disodok sama bapaknya, akhirnya dia ngamuk sama aku. Kenapa? Ini orang sebenarnya butuh kasih sayang sebenarnya ya. Makanya dia menyerang pribadi. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena bapak dan ibunya mungkin pernah melakukan pelecehan atau dia pernah mengalami pelocohan secara seksual mungkin gitu. Tapi kita maklum loh, jangan salahkan dia ya, karena kan ada roh Tuhan dalam dirinya. Maka Tuhan yang mengajarkan dia bicara seperti itu. Makanya otaknya cuman kenti aja gitu. Kita nggak perlu marah loh. Kita yang paling jago ngentiau itu justru adalah manusia yang punya kenti, yang kentinya punya kekuatan Tuhan. Ya nggak? Coba aku tanya sama kalian. Kalau ada kenti Tuhan dan kenti manusia, mana lebih kuat? Kenti Tuhan atau kenti manusia? Kenti Tuhan kan. Nah, jadi kalau seandainya ada yang paling jago ngentiau, itu bukan kenti manusia, tapi kenti Tuhan. Gitu. Ya, tepuk tangan buat kenti Tuhan ya. Yuk kita tepuk tangan dulu. Kita nggak usah marah. Aku udah biasa ngadepin oten kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena psikologinya terguncang. Orang seperti itu psikologinya bermasalah. Mungkin dia pernah korban di gereja, mungkin dia pernah dianu di gereja, akhirnya dia melampiaskan kemarahannya kepada kita. Ya. Halo. Prastyo Nugros, agamanya apa? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Uni yang seperti itu nggak usah dinaikin, sayang ilmu Uni. Enggak. Kita kadang harus naikin orang seperti itu supaya orang Islam tahu begitulah efek samping menyembah anak manusia. Paham nggak? Oke Uni. Semangat terus Uni. Makasih. Ya. Jadi kita harus naikin orang-orang seperti itu loh sekali-sekali supaya kita bisa melihat, oh gini kalau nyembah orang akibatnya, oh gini nih kalau nggak dibismillahi lahirnya, dibuatnya sama orang tuanya nggak dibacain bismillah, oh gini hasilnya kan gitu ya. Gimana ibu bapaknya baca bismillah? Coba ibu bapaknya aja ngentiaunya sembarangan mungkin ya gitu. Makanya orang seperti itu nggak perlu kita marahin. Kita cukup memberikan edukasi ke publik, jangan ditiru ya anak-anak teos begini. Karena tapi dia itu ngerasa bener loh dengan ucapannya, karena dalam dirinya ada Tuhan. Jadi bisa jadi bukan dia yang salah, tapi Tuhan yang ngajarin dia kayak gitu bicara. Karena dalam dirinya ada Tuhan, gitu. Jeno Bondar agamanya. Hasman Virtu. Aduh, ada musik lagi nih. Pak Hasman Virtu. Halo. Kalau aku udah biasa, itu sih ya, itu udah lama terguncang, dia udah lama banget dia terguncang. Di awal dia masuk ke rumah debat aja dia udah terguncang, jiwanya terguncang hebat. Ya,
Dan aku cuma nunjukin sama kalian orang yang sok baik. Sia itu kan sok baik dulu, sok-sok ramah. Ternyata pada akhirnya akan menunjukkan sifat keiblisannya gitu. Makanya omongannya tuh kayak jorok gitu. Seperti itu. Namanya Sia itu. Tepuk tangan buat Tuhannya. Halo prototype. Halo prototype. Halo, ini Agamanya apa? ya assalamualaikum dari Muslim Uni. Saya ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya turunkan ya. Gitu ya guys. Aku terima satu-satu ya. Halo. Halo, salam. Selamat malam. Malam Pak. Pak, bisa cari tempat yang nggak ada musik nggak Pak? Coba cari tempat yang jauh dari musik. Oke. Halo Pak Astanadi. Halo. Halo. Oke. Sebenarnya kita tuh aku tuh nggak perlu marah sama orang-orang oten-oten ketika melihat aku marah, melihat mereka ngamuk. Karena justru aku tahu ketika mereka melihat aku marah, artinya mereka itu berpikir. Kenapa mereka tersinggung dengan ucapan aku? Karena mereka sadar bahwa ucapan aku itu ucapan yang benar. Sementara itu bertentangan dengan kaidah agama mereka, makanya itu membuat mereka terguncang pada akhirnya. Nah, bentuk keterguncangan mereka diimplementasikan dengan kemarahan, yaitu penghujatan, dan itu nggak masalah. Nggak masalah, kita terus ajarkan mereka gitu. Ya. Halo, ubur-ubur. Selamat malam. Ya, silakan perkenalkan nama dan agamanya, Pak. Nama saya Christian, agama Kristen. Di Oke. sini, Uni, saya hanya mau bertanya tentang judulnya aja. Bisa dijelaskan apa maksud dari judulnya? Oke, terima kasih. Baik, judul ini adalah Tuhannya orang Kristen itu agamanya Islam, atau sama dengan Yesus itu orang Muslim. Islam adalah sebuah sistem kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan yang benar, pencipta alam semesta. Dan ketika seseorang menjadi Islam, dia mengajarkan untuk mentauhidkan Tuhan dan patuh kepada Tuhan dan melaksanakan amalan soleh. Nah, kalau kita baca terjemahan LAI, Yesus itu dituliskan sebagai seorang Muslim karena Yesus memperkenalkan Tuhan bernama Allah. Satu, yang kedua, secara esensi Yesus mengaku sebagai manusia yang tunduk patuh kepada Tuhan. Artinya secara esensi dia seorang Muslim. Dan ritual keagamaannya itu semua rata-rata betul-betul sama seperti yang dikerjakan orang Islam. Seperti menengadahkan tangan, bersujud kepada Tuhan, berdoa malam-malam, dan ada waktu-waktu berdoa dan mengikuti hukum Taurat. Itu semua esensi ajaran Islam. Jadi secara tidak langsung terjemahan LAI menggambarkan Yesus itu punya agama Islam. Silakan kalau bisa dibantah, tapi dengan catatan buka kamera. Kalau enggak, tanya aja ya. Ya, ini semua mau tanya. Oh gitu ya. Sampai situ aja sih mau nanyanya. Soalnya kan judulnya ya mau gimana ya. Nanti aja soalnya nggak bisa buka kamera juga. Ya, kalau nggak bisa buka kamera, boleh cuman bertanya saja. Bertanya nanti saya insya Allah jawab. Siap-siap. Tapi Sepuasnya. kan Tuhan ini dimaksudkan siapa? Yesus atau? Yesus dalam Bible. Yesus dalam Bible. Saya nggak bicara tentang Nabi Isa di Quran. Kami nggak kenal Yesus. Saya tidak bicara tokoh dalam Al-Quran saya, karena kami tidak pernah diperkenalkan tokoh bernama Yesus. Kami nggak kenal Yesus. Saya membaca ini di dalam Bible terjemahan LAI, di mana ada tokoh bernama Yesus ketika mati dibangkitkan Allah, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan.
nama Tuhannya aja Allah dalam terjemahan LAI, ya otomatis dia orang Islam gitu, dan kalian nyembah orang Islam. Tapi kan apa? Panggilan Allah itu kan bukannya berasal dari Arab. Iya, Betul. makanya betul. Tapi awal-awal pertama yang ada di Arab itu agamanya apa? Awal agama yang ada di Arab, agamanya apa? Banyak, agama pagan ada, penyembah berhala banyak, malah tidak ada agama Quraisy. juga ada. Quraisy itu nama suku, bukan nama agama. Tapi kalau pengikut Nabi Ismail dan pengikut Nabi Ibrahim, mereka itu tidak musyrik, tapi mereka pengikut milah Abraham. Dan mereka digelari sebagai orang-orang yang hanif atau orang yang lurus, tidak nyembah dan menyekutukan Tuhan. Sebenarnya agama itu cuma satu, Islam, nggak ada lagi agama lain. Agama lain itu kan buatan manusia. Kalau Islam ini datang dari para nabi yang datang dari Tuhan yang benar dibawa para nabi. Karena esensi Islam itu dari kata aslam, salam, dan salim. Artinya damai, tunduk patuh kepada Tuhan, dan juga mensucikan diri atau suci dari kata salim. Jadi sebenarnya para nabi-nabi itu agamanya Islam. Dan kalau kami secara teologis memang diberitahukan Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, bukan seorang Kristen, bukan orang Yahudi. Yesus juga bukan Yahudi, bukan Kristen, karena Yahudi itu nama etnis. Dan siapa bilang Yesus keturunan Yehuda? Yesus kan nggak punya bapak gitu. Tapi kan ini nih apa? Yesus kan itu dibaptis. Gimana bisa mau bilang Dibaptis dia? itu kan artinya dicuci pakai air. Kami juga dicuci pakai air, mandi wajib. Baptis itu kan bahasa Yunani. Apa anehnya Yesus dicelupkan di Sungai Yordan? Kami tiap hari mandi. Habis kami berjima mandi wajib, habis datang bulan mandi wajib, mau sholat juga mandi wajib kalau memang harus mandi wajib. Bahkan kami lebih sering mandi kalau kamu tau nggak arti baptis itu? Artinya dibasuh dengan air kan? Ya Iya, kami betul. 5 kali sehari dibasuh dengan air. Oke, gitu aja sih nih. Soalnya nggak mau juga debat, nggak mau juga marah-marah kan. Hanya mau bertanya itu aja nih. Marah-marah juga percuma adekku. Iya betul. Apa yang saya ucapkan ini bukan secara subjektif karena saya Islam, tapi secara faktual, secara konteks tekstual, faktual, dan kontekstual di dalam kitab kalian. Nih, secara universal diakui bahwa Allah adalah nama Tuhannya orang Islam. Di terjemahan LAI, nama Tuhan kalian kan Allah. Ya udah, berarti Yesus itu bertuhankan kepada Allah karena dia kan hamba Allah. Mati dibangkitkan Allah, berdoa kepada Allah, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Secara otomatis penulis terjemahan LAI mungkin niatnya mau menginikan Allah, tapi malah menunjukkan bahwa Yesus tuh menyembah Allah gitu. Iya sih, betul itu. Betul Oke, kan? sampai situ aja ya. Terima kasih. Sama-sama adekku, sehat-sehat selalu. Malam. Oke. Selamat malam. Tinggal dibantah aja kalau kalian keberatan dengan judul, kalau kalian nyembah orang Islam. Halo Bapak Hasman Virtu. Pak Hasman, dibuka mic-nya Pak. Halo Pak Hasman. Halo Pak Hasman. Oke Pak Hasman, saya turunkan ya. Halo Mikrat Chan. Halo Mikrat Chan. Oke, saya turunkan. Buat teman-teman yang sebenarnya nggak ada niat mau naik ya, nggak apa-apa, turun aja. Halo Baka. Halo, malam. Malam, agamanya Halo. Pak? Gimana Bu? Agamanya apa Pak? Agama saya Kristen. Oke, Bapak naik pasti ada keperluan. Di sini tempat room dialektika lintas iman di mana kita berdiskusi lintas agama. Saya adalah seorang bunda gembala yang akan menginjili semua domba-domba tersesat dari kalangan alam semesta. Mana aja pokoknya domba aku kembaliin ke jalan yang benar. Dengan cara Tapi apa? nanya nggak Boleh, khususnya selesaikan dulu Kristen ya. atau Islam? Oh, saya seorang Oke, silakan. Saya seorang pengikut jalan yang benar, jalan yang lurus, sama seperti Yesus, sama-sama Islam. Tuhan saya sama Tuhannya Yesus sama, Allah.
Tuhan Bapak sama Tuhannya Yesus beda. Bapak sama Yesus beda agama. Yesus Oh, agamanya begitu ya? Islam, Bapak agamanya Begitu ya? Kristen. Oh iya, Nah, kalau kami Kristen, Tuhan kami Yesus. 3 Tuhannya Tuhan kan. kami Yesus. Yesus Tuhannya, Yesus menuhankan dirinya enggak? Terus gini loh. Terus Tuhan kalian itu siapa gitu? Kita Allah dong. Ya Tuhan saya namanya. ya. Ya tapi bisa buka kamera nggak Pak? Kalau diskusi sama aku 2 arah buka kamera, kalau nggak nanya nggak aja. bisa nih. Ya kalau Nggak gitu bisa Bapak kan tanya. buka kamera ya. Kalau Bapak nggak bisa buka kamera, Oke. Bapak cuma boleh bertanya saja. Iya. Nggak boleh ngejelasin ya. Lanjut ya. Karena saya nggak Oke, mau lanjut. mendengarin orang nggak jelas menjelaskan. Saya Nggak jelas mungkin kok, saya. jelas kok. Nggak Tapi bisa Pak kalau. katanya narasumber Bapak udah pernah kalau lintas seandainya. begini. Iya, kalau di sini kan Katanya ada udah aturan pernah Pak. berlintas. Oh iya, saya kan 7 tahun Pak diskusi, tapi saya harus ada aturan Pak. Yang mau diskusi 2 arah Oke. sama saya, orangnya harus jelas. Bukti kalau dia jelas, ya harus buka kamera. Lah Bapak kan nggak Emang jelas. ini nggak bisa ini buka kamera karena belum. Ya apa udah, ini namanya? bisa nih. Hmm. Coba Bapak buka tuh. Oke. Terima aja Pak undangan saya tuh. Udah. Coba lagi, lagi. Dah. Lagi diundang lagi. Nggak bisa. Bisa Pak, ini kan kelihatan di sistem Pak. Sistem kan udah ngeliatin bahwa Bapak tuh bisa buka kamera. Pengikut Bapak itu 140 orang udah bisa buka kamera tuh. Apa katanya tertulis di situ? Apa kali tanpa kamera kali? Boleh kali tanpa dibuka kamera. Kan kita kan nggak lihat wajah tapi kan berdiskusi. Apa yang bisa saya jawab akan saya jawab. Apa yang nggak bisa dijawab saya akan jawab gitu loh. Namanya juga kan berdiskusi Oke. gitu. Iya, Dan ini Pak. situ bisa Ini kan kita bentar, Pak. nambah-nambahin mulai. Ini kan room. Ya, sebentar. Ini kan room saya. Saya tuh punya prinsip dan punya aturan. Aturan saya wajib kalau mau diskusi 2 arah buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera bertanya saja, nggak boleh menjelaskan apa-apa karena saya nggak mau dapat penjelasan dari orang yang nggak jelas. Ngerti? Kalau saya kan orangnya jelas, Pak. Kalau Nih. saya kalau situ saya cuma saya cuma mendengarkan aja, kapan saya bisa memberikan penjelasan juga gitu loh. Itu Oke, masalahnya. Bapak mau Lagian memberikan sini- penjelasan. lagi kan si kakak kan katanya udah lintas Nggak, agama. saya lagi nggak Udah butuh berbagai penilaian macam orang ada. Kristen, Pak. Saya nggak butuh penilaian Bapak. Saya di sini punya aturan. Tapi kan sering Bapak bisa ikut disampaikan aturan gitu, kan kami tadi nggak? mengawali. Kalau Bapak tidak bisa ikut Tapi aturan kan tadi saya juga nggak mengawali. masalah lah. Iya, tapi di sini wajib buka kamera kalau mau diskusi 2 arah. Kalau nggak bisa ya bertanya aja. Jangan menjajah orang lain loh Pak. Ini sama kayak penjajah Pak, masuk rumah orang tapi pengen ngatur rumah orang gitu loh. Bu, kalem. Oh, Ya kalem dong, Pak. Saya tuh kalem sama Santai, anak kecil, santai, Pak. please. Bisa, tapi Bentar, Bapak bentar. tuh udah tua. Saya bukan- Tapi saya bukan giliran anak saya ngomong, kecil. Bapak. Makanya karena Bapak sudah tua, Oke. saya harus tegas begini karena Bapak sudah tua. Harusnya Bapak ngerti. Nanti kamu Bapak sakit suruh saya jantung, kalem, sakit jantung. kalem. Pelan-pelan, Enggak lah, pelan-pelan. saya nggak akan Tarik sakit nafas. jantung lah. Cuma Tarik ngomong sama nafas, tarik Bapak. nafas. Gimana saya Tarik mau nafas, berhenti tarik ngomong nafas, ketika saya pelan-pelan. ngomong, Bapak ngomong Pelan, seolah-olah Bapak tidak mau please, mendengarkan ucapan saya. pelan. Saya nggak ngerti Bapak ini Please, kenapa pelan. gitu loh. Saya di sini Santai lah. narasumber. Santai Saya lah. bicara. Kalau Bapak tidak cukup mampu menanggung dan menahan apa yang saya sampaikan, kognitif Bapak bermasalah, Bapak tenang Pelan aja, aja. pelan, Saya pelan, nggak pelan. paksa Bapak supaya Ya, ngerti. oke, lanjut. Kalau Kita- Bapak kita nggak tuduh paham keren, dengan ya. ucapan saya ketika saya bicara cepat, itu bukan salah Ah, saya. Bang, Mungkin justru kognitif situ, mah, Bapak itu, yang mah. tidak Katanya bisa menangkap nggak heran ucapan saya. Kalau heran Bapak saya tidak gitu loh. mampu diskusi sama saya, nggak apa-apa. Saya nggak paksa. Cuman jangan maksain Ya, diri kalau gimana nggak kita mau mampu. berdiskusi, Pertama, kita nggak diskusi ngomong sama saya terus. wajib buka kamera. Kalau Bapak Gimana tidak mau bisa buka diskusi? kamera, Bapak nggak perlu diskusi sama saya. Sekarang saya tanya, kapasitas Bapak diskusi sama saya apa? Kapasitasnya apa? Sebagai apa? Akademisi? Pernah belajar teologi? Boleh dibilang nggak? akademis. Oke, saya mau Pernah. tanya, bidang Oke. apa? Sebagai pendeta sama saya ngobrol atau sebagai apa? Tapi gini loh, Saya kalau nggak masalah- nanya kalau kehidupan masalah Bapak masalah yang diskusi, detail. gini Saya loh, gini tanya loh. Anda Gini loh, punya gini loh, Mbak. kapasitas Gini loh, apa? Mbak. Gini loh, Kenapa Mbak. orang Kan Kristen masalah ketika diskusi mereka ini, naik di tempat kita, kenapa mereka harus memaksakan dikatakan diri? kita- Dengar ya. Kenapa orang Kristen kayak seolah-olah memaksa bahwa mereka tuh harus didengarkan di room kita? Ini room kita.
Mereka sudah kita izinkan naik, tapi pengen mereka menguasai room kita. Nih kok orang Kristen kok kayak gini sifatnya semua rata-rata ya. Mereka kan kita izin itu naik di room kita. Kita bilang, kau bisa buka kamera nggak? Karena aku nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Nggak bisa. Tapi kau dengarkan saya nggak mau. Maksa. Ini kenapa? Kalian tuh gini loh, jangan mental-mental penjajah kalian bawa di room saya. Saya punya otoritas di sini, bahkan lebih berkuasa daripada Tuhan kalian. Di sini loh. Saya bisa turunkan kamu, bisa naikin kamu, bahkan saya bisa ludahin kamu di sini. Tapi saya mau kamu menghargai diri kamu dengan cara satu. Kalau kamu mau diskusi dua arah sama saya, kamu harus jelaskan kamu sebagai siapa ngajarin saya. Saya haramkan orang bodoh ngajarin saya. Saya nggak mau diajarin sama orang nggak pinter. Kalau kamu merasa lebih pintar daripada saya, kamu harus buktikan dulu kalau kamu memang lebih pintar daripada saya. Contoh, kamu pernah ngambil ilmu apa? Teologi, kristologi, islamologi, dan itu di mana? Saya mau tanya dulu, kampus mana? Aku capek-capek kuliah, aku capek-capek baca buku, tiba-tiba kau yang nggak pernah baca buku ngajarin aku. Kau paksa aku harus dengarkan kau yang nggak ngerti apa-apa, sementara aku yang capek-capek baca buku 7 tahun. Tiba-tiba kau datang, hanya kau modal mengaku Kristen lalu kau bilang kau mau ngajarin aku. Makanya aku wajib nanya, kau mau ngajarin saya apa kapasitasmu? Kalau saya ngajarin kau, kapasitasnya ada by experience. Aku sudah 7 tahun diskusi sama pendeta-pendeta kalian. By eksperimen, aku sudah melakukan penelitian secara akademis, makanya aku punya skripsi teori diskusi lintas agama. By apa lagi? Secara kapasitas akademis aku punya kapasitas secara apa diakui sama pendeta kalian. Nah, kalian naik di komal saya. Nggak pernah diskusi lintas agama. Pendeta bukan, akademisi bukan, jemaat awam iya. Tiba-tiba pengen ngejelasin agamanya ke saya. Kenapa gua harus dengerin elu, Om? Disuruh buka kamera nggak mau, disuruh bertanya lu nggak mau. Terus lu kesini mau ngapain? Mau jadi guru gua? Pinter dulu. Bisa nggak bedain Tuhan sama manusia? Lu nggak bisa bedain Tuhan dan manusia, nggak bisa bedain 1 sama 3. Lu ngajarin gua agama lu. Gua nggak betul-betul amat, Om. Gue kalau mau nyari guru juga milih-milih. Seandainya gue pengen tahu tentang kekristenan, gue punya nomor handphonenya Pak Pendeta Budi Asali. Gue bisa minta nomor handphonenya Pak Pendeta Esra Soru. Gue juga bisa minta nomor HP-nya Pak MYM. Gue juga bisa minta nomor HP-nya Deki Ngadas. Lah lu siapa? Ini gimana nih muter-muter mau diskusi tapi yang mau diskusi sama Anda siapa? Aja gitu. Yang mau diskusi sama Anda siapa, Pak? Kok pede banget? Nih, lah ngapain lah bikin kamu bikin live begini dah kalau mau Di mau sini diajak tempat diskusi. Kristen dicerdaskan sama saya, diajarin. Yang nggak ngerti Makanya itu bedain. kan supaya kamu juga tahu pelajaran Kristen itu gitu loh. Di Ya udah, sini kamu tempat ngajarin Kristen saya. Dicerdaskan. Iya, kamu Seolah-olah ngajarin saya. Kristen itu tidak cerdas gitu loh. Memang, Padahal buktinya yang kamu nggak bisa tahu bedain cuma- Tuhan sama manusia. Padahal banyak Gini cuma nggak usah tahu banyak cuma ngomong sedikit lah, aja. nggak Cuma usah satu banyak, ayat nggak aja, usah udah banyak dibilang cerita, pinter. nggak usah Begitu. curhat. Saya nggak butuh curhat, saya tanya, kamu pinter? Nih. Sekarang yang mau dibahas gimana? Ayo. Saya tanya kan, Bahas kamu gimana, ngaku ayo. kalau kamu kan nggak mau dikatakan nggak cerdas. Saya bilang kamu nggak cerdas nih, kamu nggak mau. Oke, kita buktikan. Sekarang saya tanya, kamu bisa bedakan Tuhan dan manusia nggak? Kamu mau diskusi atau enggak? Kalau nggak, diskusi pakai kamera gitu enggak masuk. kalian itu mentang-mentang aku anak Tuhan terus mau ngatur komal saya? Nggak bisa. Nggak ada ceritanya orang Kristen mengatur Bunda Gembala di rum Bunda Gembala sendiri. Siapa kalian? Emang penting kau ku dengarkan? Enggak, Dek. Aku yang mau mencerdaskan di sini, bukan kau. Jangan ngebotol-botolin gue. Gue nggak terima. Halo Alit Ragana, enak aja lu ngebotol-botolin gua lu. Lu mah tepo-tepo gua lo. Nggak terima gua. Halo Alit Ragana, agamanya? Kumaha ya? Ngapus ya nih. Oke, saya turunkan. Saya itu punya limitasi. Kalau kalian itu bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa, jangan coba ngajarin saya. Saya terima kalian ngajarin saya kalau kalian lebih cerdas dari saya. Ya, tepuk tangan.
Halo Mom Rafa. Halo Mom Rafa. Halo. Silakan kakak perkenalkan nama dan agamanya. Ini agama Kristen, Kak. Iya, ada yang mau disampaikan gini kak. Ini room tempat saya mengedukasi non muslim. Kalau kakak punya pertanyaan boleh, tapi kalau kakak mau menjelaskan tentang, oh ini bagus nih buka kamera nih. Nih. Oke, salam kenal kakak. Salam Mom kenal, Kak. Rafa Sihombing. Oke. Iya. Kakak silakan kakak mau diskusi atau mau menjawab atau mau menjelaskan? Mau diskusi, Kak. Oke, Tentang coba duduk. itu, Tuhan. Oke, mau diskusi? Iya, Kak. Oke, baik, kita diskusi dua arah karena kakak sudah buka kamera. Ini bagus nih kayak gini. Oke kak, tema saya adalah Tuhannya orang Kristen itu agamanya Islam. Gimana kak? Kenapa gitu dibilangnya, Kak? Karena memang dia itu tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Arti Islam itu kan artinya tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Dan Islam ini adalah sistem kepercayaan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Nah, Yesus itu adalah manusia yang punya Tuhan. Contoh, dia adalah hamba Allah. Ya, Allah itu nama Tuhannya orang Islam. Saya kasih dalilnya. Menurut terjemahan LAI, Yesus itu Tuhannya namanya Allah. Nih, saya kasih data ya. Kakak punya terjemahan LAI nggak di situ? Ada, Kak. Ada. Coba kak, kalau kakak nggak bicara kita mute ya, soalnya ada musik di samping kakak. Kita lihat dalam kita lihat di dalam kitab kakak ya. Kak di mute dulu ya, soalnya ada suara musik. Izin nanti kakak buka lagi kalau mau bicara. Kencang banget suara musiknya. Iya. Sorry ya. Nah, coba kita lihat teman-teman. Sorry, aku lihat ini nih perikop ayatnya nih. Kita lihat di sini Yesus itu adalah hamba Allah. Nih ya. Pertama kalau kita lihat Roma Nah, Roma pasal 1 nomor 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Pertama, Paulus juga hamba Allah. Kedua, nah nih. Bentar, kita lihat nih. Yakobus juga hamba Allah. Salam dari Yakobus hamba Allah. Tuh, lagi-lagi hamba Allah. Terus, nah kita lihat lagi ya. Bentar ya. Mana di sini perikopnya? Bentar ya kak ya, aku ambil dulu. Yesus hamba Allah. Semua penjelasan tentang Tuhan dalam kitab kakak, nama Tuhannya itu adalah Allah. Maka, nah Matius 12 nomor 15 sampai 21 tuh. Matius 12 Matius 12 ayat 15 kalau nggak salah nih 15. Nah, ini kayak kita lihat nih. Yesus itu hamba Tuhan dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu adalah Allah namanya. Tuh. Yesus hamba Tuhan. Tuh. Dibuka kak mic-nya kak. Buka mic-nya kak. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembunyikan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yang melarang memberitahukan Yesus itu dilarang kan? Maksudnya itu. Sebenarnya kakak baca perikop ayatnya, saya bicara tentang bahwa dia itu adalah hamba Tuhan. Itu poinnya. Kakak percaya dia hamba Tuhan? Kalau dibilang kalau saya pribadi ya, kita kan ini kan diskusi ya kak ya. Kalau dibilang Yesus itu enggak hamba Tuhan. Berarti ini salah, berarti perikopnya. Berarti itu salah. Di dalam kitab kakak perikopnya justru dia hamba Tuhan. Bahkan dikatakan dia mengaku, aku tunjukin nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa kata Yesus. Nih. Bentar ya. Itu ada musiknya kenceng banget ya kak ya. Bisa kita mute dulu kakak bentar ya.
teman-teman, ya udah saya mute. Kalau bisa musiknya matiin bagus. Nih ya, teman-teman jangan nyerang teman-teman saudari kita ya. Kita kan diskusi bagus-bagus ya. Kakaknya kan cuman pengen diskusi. Kita hargai beliau ya. Gak apa-apa. Kalau udah dimatikan musiknya nggak apa-apa Kak, dibuka aja mic-nya. Yesus itu punya Tuhan, Kakak pernah baca ayatnya nggak? Yesus pernah, buka mic-nya nggak apa-apa Kak. Nih, kita buka di kisah Pak, buka mic-nya Kak. Saya nggak dengar suara Kakak. Saya minta mic-nya. Kakak coba baca kisah para rasul pasal 3 nomor 13. Ini saya tunjukin lagi ya. Kalau ada Bible nggak apa-apa Kak di situ. Coba Kakak lihat Bible. Kisah para rasul pasal ketiga nomor 13. Nih, tunjukin nih. Nih Kak. Nih Kak, aku lihat ini. Nih Kak, baca Kak. Nih, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Berarti Yesus itu hamba Allah kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Suara musiknya kenceng banget sih Kak. Kalau bisa dimatiin. Yo ya udah nggak apa-apa, punya orang ya, nggak apa-apa. Silakan Kakak, ada yang mau disampaikan mungkin? Maksudnya sini dalam konteksnya itu kan Kak, Tuhan noten Islam, maksudnya Tuhannya Kakak itu orang Islam. Islam. Iya, Tuhan Kakak. Allah itu ya kan Kak, masuk Kakak kan? Iya, karena dalam KBBI karena gini, Allah itu dalam KBBI adalah nama Tuhannya orang Islam. Oh, iya Kak, iya. Jadi di terjemahan LAI itu, Yesus itu memperkenalkan Tuhan bernama Allah, dan dia adalah hamba Allah. Maka secara tidak langsung dia adalah seorang Muslim, dan Kakak menyembah orang Islam. Oh gitu. Ya kan dalam Islam pun kan adanya Nabi. Oh, kalau di Islam itu namanya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Kan itu kan ada Nabi Isa di Ada beda Kak, beda. Kalau Nabi Isa itu nabi dan utusan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Nah, karakter Nabi Isa dengan karakter Yesus dalam kitab Kakak itu ceritanya beda, tapi sebenarnya tokoh yang dimaksud sama. Cuman penjelasannya beda. Yang satu penjelasannya dari Al-Quran, yang satu penjelasannya dari kitab karangan orang, kitab Lukas, kitab Matius, gitu kan karangan orang tuh, karangan si Lukas. Kalau Quran ini kan dari Allah. Kalau dari Tuhan yang benar mengatakan Nabi Isa itu cuma utusan. Kalau menurut Lukas, Matius, Markus itu Yesus itu Tuhannya Kakak, dan dia adalah Tuhan yang terkutuk di tiang salib Kak. Galatia pasal 3 nomor 13. Kakak tahu nggak kalau Yesus dikatakan terkutuk di tiang salib dalam Galatia pasal 3:13? Tahu nggak? terkutuk karena yang di kayu salib yang dibilang itu. Iya. Kurang tahu sih Kak, tapi kan dalam arti kalau saya membuatkan, kalau dalam penjelasan saya yang terkutuk itu dalam arti kayak mana aku bilangnya, dia tersalib di disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dosanya dia itu sudah terkutuk, bukan kayak mana bilangnya ya, dia sudah membebaskan dosa manusia gitu loh Kak, itu maksudnya. Artinya gini, gara-gara kakak sekeluarga Yesus jadi terkutuk gitu. Oh, maksudnya gitu Kak. Iya, jadi kakak berpikir, mengimani gara-gara kelakuan seluruh orang Kristen Yesus terkutuk gitu.
Sebenarnya gini, kalau dalam konteks di apa kami kak, contoh yang ini diskusi ya kak, bukannya karena Iya, masalah iya. tuh bagaimana? Enggak lah, saya pendiskusi. Kalau dalam Bible kami, Tuhan Yesus bukan cuma hanya mengampuni yang Kristen saja, seluruh dunia dia mengampuni dosa manusia di kayu salib gitu loh kak. Dalam artinya, ini kan keyakinan saya kak. Iya, Kita iya, bukan paham, mencari paham. ribut ya kak ya. Paham, Kakak buat pendapat kakak sendiri, aku pun buat pendapatku sendiri. Kan gitu kan kak. Kalau saya tidak boleh berpendapat sendiri, Kak. Kalau saya tidak boleh berpendapat sendiri, saya harus ikut literasi, ikut kitab. Kalau saya berpendapat sendiri, nanti saya jadi Tuhan. Saya nggak boleh begitu. Enggak maksudnya kak, ini kan kita diskusi. Pandangan kita mungkin. Iya, pandangan kakak, gitu loh. pemahaman kita. Kakak memahami. Yang saya Kan baca. tadi kakak bilang kita terkutuk, kayak kakak bilang tadi misalkan Tuhan mengampuni satu keluarga orang kakak, berarti kakak terkutuklah satu keluarga, kan kakak bilang tadi. Bukan kayak gini. Kan Yesus itu kan menanggung kutuk orang Kristen, bukan menanggung kutuk saya. Karena kan dalam iman kami kan kami tidak terkutuk. Dan Yesus itu menjadi terkutuk karena menghapus dosa kakak sekeluarga. Maka secara konsekuensi kakak yang berdosa, keluarga kakak yang berdosa, tapi Yesus yang terkutuk karena dia menanggung dosa kakak. Benar nggak? Iya kak. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih mulia, kakak atau Tuhan kakak? Kalau lebih mulia ya Tuhan kami gitu, Tuhan Nah, saya. Tuhan kakak kan kakak akui mulia. Masalahnya kakak tidak terkutuk, kakak yang berbuat dosa tapi tidak terkutuk, tapi Tuhan kakak yang tidak berdosa malah terkutuk. Kenapa kenapa Tuhan kakak jadi mulia? Kan kakak yang berdosa. Gara-gara dosa kakak, Tuhan kakak yang terkutuk. Mana lebih mulia? Justru kakak lebih mulia daripada Tuhan kakak. Kakak yang berdosa tidak terkutuk. Dia yang tidak berdosa, dia yang terkutuk. Ya kurang. Kalau saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Contoh, tidak pernah kami dikatakan terkutuk sama sekali. Nah, bahkan Allah, Tuhan kami, itu memuliakan Nabi Muhammad karena dia memang punya akhlak yang mulia. Kalau kami ngaku Islam tidak mulia, ya nggak dimuliakan, tetap hina. Tapi kalau di agama kakak, keluarga kakak, seluruh orang Kristen di dunia berbuat dosa gara-gara percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dosanya jadi ditebus. Kalian ribuan orang Kristen, miliaran orang Kristen di dunia yang berbuat dosa, tapi Yesus yang harus menanggung dosa kalian. Gitu. Jadi kalian tidak terkutuk, Yesusnya yang terkutuk, padahal yang berbuat dosa kalian. Secara tidak langsung kalian mengakui kalian lebih mulia daripada Tuhan kalian. Itu konsekuensi logik namanya itu. Maksud kan gini kak, yang kakak bilang tadi, kita yang berbuat dosa, Tuhan kita Yesus yang menanggung. Iya, Betul kan? Yesus yang menanggung. Iya pas. Tapi kan dia kan hanya menyelamatkan kita, menyelamatkan kami. Iya, dari dosa makanya. itu, supaya tidak binasa. Nah, makanya aku bilang, mana yang lebih mulia, kakak atau Tuhan kakak? Kakak berbuat dosa tapi tidak pernah terkutuk. Dia orang yang tidak pernah berbuat dosa malah terkutuk gara-gara kakak. Siapa yang lebih mulia, kakak atau Tuhan kakak? Ya kalau menurut apa ya Tuhan saya gitu. Kakak terkutuk nggak? Enggak. Tuhan kakak terkutuk nggak? Iya. Terus dia lebih mulia dari kakak. Berarti yang terkutuk lebih mulia daripada yang tak terkutuk gitu. Gini loh kak, yang dia perbuat itu untuk menyelamatkan kita kan dia lebih mulia gitu loh kak. Itu maksudnya. Iya. Kalau menurut Orang yang kakak bilang mulia itu kakak percaya juga pada saat bersamaan terkutuk. Kakak tidak terkutuk sama sekali padahal kakak yang berbuat dosa. Maka sebenarnya kakak sedang mengatakan kakak lebih mulia daripada Tuhan kakak. Kenapa? Kakak tidak pernah terkutuk, Tuhan kakak sedang terkutuk. terkadang gini ya kak, ya namanya kita diskusi ya kak ya, bukannya mau apa kan, berbedanya cara pandangnya, cara penyampaiannya kan gitu. Saya paham kita beda pandang, tapi pandangan siapa di antara kita yang universal kita coba bahas. Saya minta kakak jujur nih, mana lebih mulia, orang yang terkutuk atau orang yang tidak terkutuk? Mana lebih mulia, jujur?
mana yang lebih mulia, orang yang terkutuk sama yang tidak terkutuk. Yang tidak terkutuk lebih mulia. Yang Kak. lebih mulia. Sekarang saya tanya, siapa yang terkutuk di antara kakak dan Tuhan kakak? Kakak atau Tuhan kakak? Iya, Tuhan kakak kan orang, Yesus kan anak manusia. Kakak Bilang, sudah Kak, tadi sepakat apa nih. Kakak bilang? Kakak sudah sepakat. Orang yang tidak terkutuk lebih mulia daripada orang terkutuk. Kakak sepakat. Sekarang saya tanya, siapa yang terkutuk di antara kakak dan Tuhan kakak? Tuhan kami, Kak. Maka dari jawaban pertama, siapa yang lebih mulia? Jujur. Tuhan kami lebih mulia, Kak. Kan nggak Tuhan jujur kan? kami lebih mulia. Tadi di awal kakak Enggak, bilang, gini. nggak, bentar, kakak bilang ini nih. Memang Di awal, sebentar, kita bedah pakai logika nih. Di awal kakak sendiri yang bilang, orang yang tidak terkutuk lebih mulia daripada orang yang terkutuk. Saya tanya, di antara kakak dan Tuhan kakak siapa yang terkutuk? Tuhan saya terkutuk. Kenapa jadi berubah jawabannya? Kok jadi yang terkutuk yang mulia sekarang? Tadi katanya yang tidak terkutuk yang mulia. dengar Kakak, ya kan? Ini apa? Maksudku gini, Kak. Kan tadi Kakak bilang orang, kan masih dalam arti orang. Memang Tuhan di situ orang. Iya. Kan kalau bagi kami Tuhan di situ adalah Tuhan kami. Iya. Kan dia terkutuk. Lebih Saya mulia tanya juga. sama Karena kakak. apa dia lebih mulia? Saya mau tanya kakak jujur nih, kakak mengakui Yesus itu sebagai manusia atau sebagai apa? Sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Oke, berarti kakak menurut kitab kakak adalah antikristus. Ini saya tunjukin kakak ayatnya ya. Kakak baca 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 nih, aku tunjukin. Kakak baca nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya, menurut kakak Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau menurut aku ya Tuhan. Nah, di sini kalau yang tidak mengakui dia manusia, datang berarti dia nih. Ini Berarti kakak antikristus atau bukan? kan dia bilang kan katanya Kak bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia datang ke dunia Nah, ini sebagai manusia. sebagai apa? Tapi Sebagai ketika manusia? Iya, Terus kakak akui dia sebagai apa? sebagai Tuhan. Padahal dia Kan datang dibilang sebagai gini apa? loh. Iya, tunggu. Padahal dia datang sebagai apa? Sebagai manusia, Tapi kakak menganggap dia sebagai apa? sebagai Tuhan. Jadi yang antikristus siapa? Mana bilangnya ya? Renungkan aja kak. Saya nggak ngajak kakak bertengkar, nggak. Saya mau kakak berpikir. Mudah-mudahan nanti kakak rajin baca Bible nanti ya. Teman-teman nggak usah serang pribadi kakak kita. Beliau ini luar biasa. Aku apresiasi dan bahkan aku tepuk tangan buat kakak kita dulu. Penghargaan tertinggi aku berikan kepada Kak Momra. Pertama, beliau tenang, sifatnya bagus. Artinya beda dengan teman-teman Kristen yang lain yang kadang ngamuk-ngamuk. Beliau tidak. Beliau betul-betul bertanya dan beliau tidak buru-buru menjawab. Artinya beliau tidak seperti orang Kristen lain yang sok tahu. Beliau usahakan untuk memahami walaupun mungkin sulit untuk memahami karena doktrin gereja sudah bercokol di dalam benak beliau. Nggak apa-apa, kita hargai. Setidaknya saya dan kakak Momra. Kakak namanya siapa kakak? Aku Mak Rafael. Ya, setidaknya Mak Rafael sudah menunjukkan bahwa masih ada saudara-saudara kita Kristen yang bisa tenang menghadapi diskusi dua arah ini. Keren banget, luar biasa. Salam kenal ya Mak Rafael ya. Salam kenal Ya, juga Kak. gini Kak E. Nanti Kak E, kalau Kak E ke gereja, coba Kak E catat ayat-ayat ini. Kakak tanya sama pendeta, gimana penjelasan pendeta. Nanti kalau sudah dapat jawaban dari pendeta, kakak naik lagi, terus kakak jelasin ke saya. Oke Kak, oke. Jadi kakak nanti, justru kakak setelah naik di room saya ini semakin rajin belajar Bible. Mudah-mudahan ya. Ya, ada lagi kakak yang mau disampaikan atau mungkin mau turun karena mungkin ada kesibukan.
Enggak ada Kak, makasih Kak ya. Makasih juga kakak udah bergabung di sini. Sehat selalu ya. Salam kenal. Minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Tema ini hanya untuk diskusi. Walaupun kita berbeda keyakinan, kita nggak perlu saling benci. Salam toleransi ya kakak. Oke, salam. Salam juga. Luar biasa kakak. Rafael luar biasa. Mudah-mudahan menular ya kepada Kristen lain ya. Untuk bisa bersifat tenang ketika menghadapi statement dan argumen yang mungkin dianggap nggak sepakat dengan kalian. Tepuk tangan buat Mama Rafael. Luar biasa. Siapa yang mau naik? Room ini room mencerdaskan ya, bukan room cari berantem. Aku nggak mungkin berantem sama kalian. Nggak mungkin aku berantem sama kalian. Nanti main keroyok kalian. Aku Tuhannya satu, Tuhan kalian tiga. Aku nggak mau ya. Du. Halo, si supir motor. Halo, Bapak. Oh lah, ketiduran bapaknya. Sambil dengerin saya, bapaknya keboboan. Tepuk tangan untuk bapaknya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.